Oke, Pak Sungkono, selamat Ya, siang. siang. Terima kasih waktunya Pak untuk bisa diluangkan kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Sungkono. Ya. Pertama, passion, hobi. Memang saya suka bidang ini ya. Dan kayaknya makin lama ya makin cinta di bidang ini ya. Kedua, pada era itu saya tidak melihat ada satu institusi atau satu perusahaan khususnya di Surabaya yang punya kapabilitas cukup pada market menengah ke atas. Kebanyakan waktu itu yang bekerja ya pada level-level tukang harian dan seterusnya. Jadi saya ingin mendirikan satu institusi yang mungkin lebih bisa dipercaya pada level menengah ke atas pada waktu itu. Sasarannya ke sana, ya. Jadi terbesit ada pembicaraan dari Bapak, karena saya cinta. Momentum yang membuat Bapak merasa saya cinta nih sama MLP kayak gitu, itu di saat di posisi seperti apa waktu itu? Ya terutama pada waktu kita menghadapi badai-badai ya. Kalau orang nggak cinta kan, kalau ada badai ya ditinggal ya. Ternyata saya tidak bisa meninggalkan. Cinta mati. Ya. Jadi karena tidak bisa meninggalkan ya saya anggap saya cinta mati di sini. Tahun 98 perusahaan ya kalau saya boleh bilang menyusut hampir sisa 30% ya. Karyawan waktu itu sekitar 105 dan berakhir dengan sekitar 30 orang aja pada 98, yaitu momen-momen yang luar biasa berat untuk kita bisa bertahan. Iya. Sempat mencoba bisnis lain pada waktu itu juga ternyata ya balik lagi, dipaksa untuk balik lagi untuk ya kembali ke cinta mula-mulanya. Kembali ke cinta mula-mulanya. Sempat ada enggak Pak perasaan yang ingin menyerah saat itu? Badai-badai yang dari 100 enggak boleh nyerah. Tidak boleh. Iya, enggak bisa nyerah dan enggak boleh nyerah. Ya, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap keluarga. Tidak memungkinkan dan tidak memperbolehkan saya untuk, tidak memungkinkan lebih tepatnya untuk menyerah. Ya. Tidak membolehkan untuk menyerah. Ya. Ya. Ini agak bertentangan dengan generasi sekarang, ya, agak bertentangan dengan Gen Z mungkin ya. Yang pertama, kalau menurut saya tetap disiplin. Saya punya prinsip sebodoh apapun orang itu, setidak mampu apapun orang itu, asal disiplinnya jalan. Kalau cuma bertahan hidup dia pasti bisa. Dan kedua, kerja keras. Ya, yang kedua ini yang kayaknya bakal ditolak Gen Z ya, karena kerja keras itu kayaknya udah bukan moto anak zaman sekarang ya. Iya. Jadi dua hal tersebut ya Pak ya. Ya. Yang boleh dicari mungkin ada yang melihat video ini ya Pak. Dua hal itu disiplin dan juga kerja keras. Ya. Bisa bertahan. Karena di bidang kita, di bidang MLP ini, saya tidak melihat ada satu lembaga pendidikan atau khususnya sekolah yang fokus ke bidang ini. Bahkan pada level perguruan tinggi pun saya tidak melihat ada perguruan tinggi yang mau fokus di sini. Ya.
Mereka memang tajam di electrical, mungkin mereka tajam di mechanical, tapi mereka tidak mau tajam di mechanical electrical, khususnya dalam mechanical electrical gedung, ya, pabrik atau apapun. Ya, itu yang makanya saya terpikir ke sini. Satu itu, kedua kesulitan kita dalam mencari SDM. Kita sulit sekali nyari SDM. Ya. Jadi karena itu ya, mau tidak mau kita coba untuk membuat satu institusi sendiri. Ya. Kesulitan dalam mencari SDM. SDM kalau boleh diceritakan Pak, kesulitannya itu karena SDM-nya itu seperti apa yang saat ini ada? Yang menurut Bapak yang memang saya sulit sekali, misalnya karakter SDM sekarang itu seperti apa, dan yang saya harapkan adalah saya mendapatkan SDM yang seperti apa. Yang pertama, SDM pada level yang paling bawah, ya. Tukang, ya, teknisi, dan lain-lain. Hampir semua tukang dan teknisi di Indonesia ini tidak tersertifikasi. Saya nggak tahu apakah ada lembaga atau satu lembaga khususnya di Indonesia yang punya sertifikasi tukang. Ya. Yang saya tahu di beberapa LPK ada, cuman yang fokus dan khusus di bidang ini kayaknya saya tidak melihat itu. Akibatnya apa? Mereka yang bekerja di lapangan pada level itu punya standar dan kualifikasi yang berbeda-beda. Ya, gado-gado dari barat sampai timur ini nggak ada yang sama kemampuannya. Nah, saya berharap dipasti nanti di lembaga ini bisa dijadikan satu titik yang sama, satu standar yang sama. Paling enggak tukang itu kalau bekerja juga punya standarisasi yang jelas, kompetensi yang jelas. Naik dari level tukang supervisor juga nggak ada pendidikan di situ. Ya. Nah, saya berharap juga pasti bisa masuk ke step itu. Jadi nggak hanya cuma di teknis, tapi di manajerial lapangan. Ya. Soft skill juga. Yang pertama, secara teknikal ya, mereka punya kemampuan yang jelas. Ya, saya ingin di Pasti Training Center itu setelah mereka masuk, mereka jalani dan keluar dengan satu kemampuan yang jelas. Ya, itu standar. Ya. Yang kedua, di balik kemampuan teknikal, saya juga ingin Pasti ini memberikan kemampuan yang sifatnya non-teknikal, mungkin motivasi, ya, lebih ke arah prinsip-prinsip hidup dan lain-lain. Ya, itu yang saya harapkan dari Pasti nanti. Ya, terus berjuang ya. Jalan, menurut saya jalan masih panjang, berapapun umur kalian, jalan masih panjang. Tetap berjuang, pertahankan disiplin, terutama terhadap diri sendiri. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.